Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap teman-teman semuanya selalu sehat ya kawan-kawannya. Oke, di konten pembahasan yang memang gue mau ngebahas di sini adalah terkait untuk masalah demo dan offbeat. Kenapa kita tidak bisa kompak, Bang? Kenapa kita tidak demo aja, Bang? Jadi menurut gua ada hal-hal yang memang driver pikirkan. Terlepas dari dia demo, dia kan harus narik karena dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi ada juga yang bertanya di sini teman-teman, Bang, lu ikut demo nggak di tahun 2016 dan di awal tahun 2017? Nah, di sini mungkin teman-teman belum tahu ya, gua itu mitra driver Gojek itu di akhir tahun 2018. Jauh sebelum gue di Gojek, gue adalah driver Uber. Jadi di Uber pun memang jarang demo lah, jarang demo. Tapi menurut gua masih adil karena di Uber tarifnya itu memang ngikutin kilometer. Jadi semakin jauh atau semakin kita kesono kemari, maka kilometernya itu akan jalan. Kalau di Gojek kan tarifnya flat. Jadi mau jauh semanapun segitu ya segitu aja gitu loh. Jadi tentunya uh, jarang juga demo, tapi gue memperhatikan. Nah, awal gue menjadi driver Gojek di tahun 2018 akhir, menurut gue pendapatannya lumayan. Menurut gue enak ya gitu loh. Artinya orderannya banyak, nyari duit juga gampang kayak gitu-gitu. Nah, semakin kesini, semakin kesini, kok begini, kok aturannya berubah, kok aturannya beda, kok semakin capek tapi hasilnya nggak kelihatan gitu loh. Tentunya gue bereaksi di sini untuk mengomentari setiap aturan-aturan Gojek yang membebankan mitra driver. Gue bersuara di sini. Kalau memang Gojek baik-baik saja, tentunya gue tidak akan mengomentari atau mengkritik Gojek itu sendiri gitu. Banyak juga channel-channel Gojek teman-teman di YouTube juga mengomentari tentang permasalahan sistem, tarif, aturan dan sebagainya, tapi menurut gua masih kurang untuk keras lah kepada kantor. Jadi kalau teman-teman bisa keras lagi mengkritik tentang aturan-aturan Gojek yang memberatkan mitra driver, ya nggak ada salahnya juga kita mengkritik Gojek karena kita punya hak untuk bersuara, kita punya kewajiban untuk menyampaikan unek-unek driver di lapangan gitu. Kenapa gua berani mengkritik Gojek? Mungkin teman-teman di sana banyak yang bertanya, karena ini merugikan, ini merugikan. Gua akan bilang iya kalau memang iya, gua akan bilang tidak kalau memang tidak. Jadi gua akan terus mengkritik Gojek ketika memang aturan-aturan itu membebani mitra driver. Jadi itu yang mungkin gue sampaikan di video gue kali ini. Jadi kalau untuk permasalahan kita nggak kompak, kita kenapa nggak offbeat aja? Karena ada satu hal yang memang driver harus pikirkan gitu loh. Bukan mereka tidak mau demo, bukan mereka tidak mau offbeat, tapi mereka harus memikirkan keluarganya di rumah gitu loh. Jadi kalau hari ini mereka tidak narik, tentunya keluarganya tidak makan karena banyak juga driver yang gue perhatikan di lapangan, istrinya tidak bekerja, rumahnya sewa. Jadi mereka terus setiap harilah harus aktif menjadi driver Gojek. Karena banyak juga driver Gojek yang memang fokus menjadi driver. Banyak juga yang memang Gojek ini dijadiin sampingan. Teruntuk memang rekan-rekan driver yang menjadikan Gojek ini sampingan, tentunya mereka setuju-setuju aja untuk offline atau demo karena dia punya kerjaan lain. Tapi untuk kita driver yang fokus di jalanan, tentunya akan berpikir lebih untuk offbeat atau demo gitu loh. Itu ya mungkin pandangan gua. Jadi gue juga tidak bisa memaksakan untuk driver ini untuk offbeat, untuk demo, nggak bisa. Karena ketika kita bicarakan ini ke driver yang seperti ini, dia pasti akan serang balik kita. Lu mau kasih makan istri dan keluarga gue di rumah kalau gue offbeat, sementara gue harus cari uang untuk anak istri gue di rumah. Itu kan ranahnya udah beda bos gitu loh. Itu udah privasi keluarga, jadi kita nggak punya hak untuk melarang untuk offbeat. Walaupun
dampaknya besar ya ketika memang teman-teman mitra driver seluruh Indonesia ini akan offbeat, itu dampaknya akan berpengaruh banget kepada orang kantor. Kenapa dampak? Apa dampak yang memang orang kantor dapat? Ya, penumpukan barang gosen, orderan goretnya tidak ada yang ngambil, orderan GoFood-nya tidak ada yang ngambil, GoMart-nya tidak ada yang ngambil, dan sebagainya. Tentunya customer-customer ini akan mengeluh ke pihak kantor, gue sudah isi GoPay bang, gue sudah top up GoPay bang, tapi nggak ada mitra, nggak ada driver yang memang ngambil orderan saya. Itu tentunya dampaknya akan semakin fatal ke kantor, apalagi seller-seller toko, penumpukan barang yang cukup banyak, ini berakibat fatal juga. Kalau kita offbeat massal, dampaknya ke orang kantor itu akan fatal sekali. Tapi kembali lagi gue mengingatkan, tidak semudah itu untuk kompak, karena ada hal-hal yang memang lebih penting dipikirkan driver daripada dia harus ikut demo dan offbeat. Seperti itu kawan-kawan pandangan gue. Jadi cukup jelas ya kenapa memang kita nggak kompak, kita nggak solid. Ya itu permasalahan-permasalahan itu yang memang dihadapi driver-driver di lapangan gitu loh. Padahal menurut gue, even sehari aja mereka bisa offbeat massal, itu akan berpengaruh ke kita sendiri, dan itu adalah satu bentuk suara yang memang menyuarakan hak driver. Jadi kalau demo menurut gue itu tidak akan didengar, karena banyak juga yang masih aktif di lapangan, banyak juga yang masih online di lapangan. Jadi susah lah untuk solid, untuk kompak, menyatukan semua driver untuk offbeat atau demo gitu loh. Karena dampak itu yang akan dihadapi driver. Mereka harus mencukupi kebutuhan keluarga setiap hari. Seperti itu pandangan gua kawan-kawan. Jadi susah kalau untuk offbeat atau demo massal kompak, itu bakalan susah, dan gue jamin itu nggak akan bisa terrealisasikan selama masih ada driver-driver yang memang harus narik hari ini untuk mencukupi keluarganya, seperti itu. Jadi itu yang mungkin pandangan gue, kenapa kita tidak bisa kompak, kenapa kita tidak bisa serempak atau solid di lapangan, ya dampak-dampak itu. Dan satu hal lagi, banyak juga driver-driver yang memang single fighter, tidak punya grup, yang setiap harinya nggak tahu informasi apapun dan nggak tahu menau. Yang penting dia harus narik bawa uang ke rumah untuk menafkahi keluarganya, itu aja yang mereka tahu gitu loh. Jadi walaupun berkali-kali kita demo, walaupun berkali-kali kita untuk menyuarakan offbeat, itu tidak akan pernah, menurut gue pribadi, itu tidak akan pernah bisa terrealisasikan, karena banyaknya kebutuhan driver di lapangan sana yang masih mengutamakan Gojek menjadi pekerjaan utama untuk menafkahi keluarga mereka di rumah, karena harus bayar sewa rumah, biaya anak sekolah, jajan, masak, dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Tetap semangat, salam satu aspal.